Kita semua tahu teknologi canggih itu keren, tapi pernah kepikiran nggak, apa sih rahasia di baliknya? Hari ini, kita bakal ngebahas pahlawan di balik layar, material komposit. Mungkin kita nggak sadar, tapi bahan ini ada di mana-mana loh, dan lagi mengubah cara kita membangun hampir segalanya. Oke, kita mulai dari teka-teki ya. Coba lihat tiga benda ini. Pesawat jet, mobil F1, sama sepeda balap. Kelihatannya beda banget kan? Tapi, mereka punya satu rahasia teknis yang sama persis. Ayo, ada yang bisa nebak? Pertama, kita punya Airbus A350. Pesawat ini super efisien dan kuncinya lebih dari separuh badannya itu bukan lagi terbuat dari logam tradisional. Lanjut, mobil Formula 1. Nah, ini kan puncaknya rekayasa ekstrim. Setiap gram itu diperhitungkan. Dan semua komponennya harus tahan banting. Benar-benar kuat buat nahan tekanan yang luar biasa. Dan yang terakhir, sesuatu yang mungkin lebih akrab buat kita. Sepeda balap. Ini ringan banget loh, bisa diangkat pakai satu jari. Tapi di saat yang sama, sepeda ini kaku banget. Jadi setiap tenaga kayuhan kita langsung ditransfer ke jalan. Nah, jadi apa nih persamaannya? Jawabannya, material komposit. Inilah bumbu rahasia yang bikin semua performa gila tadi jadi mungkin. Ini alasan kenapa semua benda tadi bisa kuat banget, tapi entengnya minta ampun. Oke, jadi kita udah setuju nih, komposit itu penting banget. Tapi, apa sih sebenarnya komposit itu? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep dasarnya. Gampangnya gini, komposit itu terjadi waktu kita ngambil minimal dua bahan yang beda, kita gabungin, terus voila, jadi bahan super baru. Kuncinya di sini, hasil akhirnya harus jauh lebih hebat dari bahan-bahan aslinya. Jadi ini bukan sekedar dicampur, tapi diciptakan ulang. Masih bingung? Tenang, tenang. Ada analogi yang gampang banget. Coba bayangin beton bertulang. Betonnya sendiri kan kuat nahan tekanan, tapi gampang retak kalau ditarik. Nah, besi di dalamnya itu jago nahan tarikan. Waktu digabung, jadilah pilar yang super duper kuat. Nah, itu dia inti dari komposit. Jadi, pada dasarnya, setiap komposit itu punya dua pemain utama. Satu, si penguat, yang biasanya bentuknya serat-serat halus. Dua, matriks. Ini kayak lem yang ngikat semuanya jadi satu. Nah, pembagian tugas mereka ini keren banget. Si penguat, anggap aja serat karbon, itu ototnya. Dia yang kasih kekuatan dan kekakuan. Sementara si matriks, misalnya resin epoksi, itu lemnya. Tugasnya ngikat semua serat, ngelindungin mereka, dan yang paling penting, nyebarin beban biar semuanya kebagian rata. Tapi jangan salah sangka ya, komposit itu bukan cuma satu jenis. Ada banyak banget keluarganya, masing-masing dirancang buat tugas spesifik. Udah kayak milih menu di restoran canggih buat para insinyur. Dan jangkauannya itu gila banget. Di satu sisi, ada lambung perahu yang mungkin dibikin dengan teknik yang cukup sederhana. Di sisi lain, ada bilah turbin mesin jet yang super canggih, yang harus tahan panas dan tekanan luar biasa. Dua-duanya komposit, tapi dari keluarga yang beda jauh. Oke, kita intip tiga keluarga utamanya ya. Pertama ada PMC, Composite Matrix Polymer. Ini yang paling umum kita temui. Kelebihannya ringan, murah, gampang dibentuk. Makanya banyak dipakai di panel mobil atau turbin angin. Kelemahannya, dia nggak kuat panas. Terus ada MMC, Composite Matrix Logam. Wah, ini kuat, tangguh, dan tahan panas. Tapi ya gitu, lebih berat dan mahal. Makanya adanya di piston atau komponen pesawat. Dan yang terakhir, CMC, Composite Matrix Keramik. Ini juaranya kalau soal tahan panas ekstrim, sempurna buat turbin jet atau piringan rem mobil balap. Tapi proses buatnya susah banget dan harganya selangit. Udah tahu apa dan jenisnya? Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Nah, ini bagian yang seru, biar kita bisa lebih kebayang. Caranya macam-macam, tapi yang paling dasar namanya hand layup. Dari namanya aja udah ketebakan, ini prosesnya manual banget, pakai tangan. Tapi justru karena itu, proses ini cukup terjangkau dan efektif buat banyak hal. Prosesnya gampang banget dibayangin. Pertama, siapin cetakannya. Kedua, gelar lapisan kain seratnya di dalam cetakan. Ketiga, tuang resin cair ke atasnya, terus ratain pakai kuas atau roll. Pastiin semua serat basah. Nah, terakhir, tinggal diamin aja sampai kering dan keras. Udah, jadi deh. Nah, kayak gini nih kelihatannya di dunia nyata. Bisa dilihat kan gimana lembaran kain seratnya ditata rapi sebelum dicat pakai resin? Ini tuh perpaduan antara seni kerajinan tangan dan ilmu material tingkat tinggi. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Kenapa sih komposit ini penting banget? Jawabannya simple, karena material inilah yang jadi fondasi kita buat ngebangun masa depan. Gini deh intinya. Karena komposit itu ringan, pesawat dan mobil jadi irit banget bahan bakarnya.
Karena komposit itu kuat, kita bisa bikin turbin angin yang makin gede buat energi bersih. Dan karena dia tahan karat, jembatan atau gedung jadi jauh lebih awet. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini lompatan besar buat dunia rekayasa. Dan inilah ide paling penting yang perlu kita bawa pulang. Keajaiban komposit itu bukan di seratnya, bukan juga di resinnya, tapi di sinergi keduanya. Gimana dua bahan yang biasa aja bisa bersatu dan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pertanyaan buat kita ke depan, bukan lagi apa yang bisa kita buat, tapi lebih ke kombinasi gila apa lagi yang bisa kita ciptakan selanjutnya.